Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas. Kita sampai pada materi terakhir. Mudah-mudahan selama 2 pekan kita belajar program percepatan kelas Mataps bisa bermanfaat bagi teman-teman dan ada gambaran untuk pelajaran dan mengajarkan ke depannya. Dalam pengolahan data lanjutan kali ini, kita akan mengaplikasikan konsep-konsep yang video sebelumnya Bapak terangkan. Oke, misalnya kita punya data daftar. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya data tentang banyaknya siswa di kelas 1, 2, 3. Bapak ambil 3 contoh ya. Di siswa di kelas 1 ada 30 murid. Siswa di kelas 2 ada 28 murid. Siswa di kelas 3 ada 32 murid. Oke. Nah, ditanya rata-rata atau mean. Rata-rata. Untuk mencari rata-rata dengan daftar seperti ini, yang hanya perlu kita tambahkan, yang perlu kita hitung menambahkan banyaknya. Berarti 30 ditambah 28 tambah 32. Kemudian dibagi. Apa yang dibagi? Banyak datanya. Dibagi banyak datanya berapa? Banyak datanya adalah banyak datanya adalah 3. Karena 3 kelas. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30. Ya, coba dihitung sendiri. 30 tambah 28 tambah 32, kemudian dibagi 3. Oke? Nah, ya, ada lagi. Jika kita bukan daftar kelas gitu, yang kita cari adalah nilai. Ditanya rata-ratanya. Ini yang sering banyak muncul keluar di soal-soal ataupun di latihan-latihan. Nilai, misalnya nilai matematika di kelas itu ada yang mendapat nilai 6, 7, dan 8. Ya, kemudian ditanya lagi, diketahui lagi banyak ya. Ada siswa yang mendapat nilai 6, ada 5 orang. Yang mendapat nilai 7 ada 10 orang. Yang mendapat nilai 8 ada 15 orang. Banyak yang dapat nilai 8 ya, harus bagus nilai matematika. Kemudian ditanya berapa rata-ratanya. Tuh. Bisa nggak cara nyarinya? Oke, kalau nggak bisa nih Bapak ajarkan sedikit ya cepetnya. Cara cepetnya kalian di sini tambahin jumlah ya. Itu jumlah. Tambahin jumlahnya 5 ditambah 5, 0 tambah 1 berarti 30. Berarti data tersebut ada 30 anak. Gitu kan? Terus dicari rata-ratanya. Rata-ratanya kita tambahin lagi tabel di sebelah kanannya, nilai dikali banyaknya. Gitu. Berapa 6 dikali 5? 30 Pak. 7 dikali 10? 70. 8 dikali 5? 8 dikali 15? 120. Bener nggak? Kalau 8 kali 5 40, 0 tambah 4, 8 tambah 14, ya benar. Jumlahnya lagi berapa? 100 tambah jadi 220. Itu. Oke, ini angkanya koma-komaan deh kita hitungnya. Ya, mudah-mudahan kalau di soal latihan atau tagihan tidak ada koma-koma di sini. Ketemu kan? Nah, mencari rata-ratanya cuman membagi ini dengan ini gitu. Rata-rata atau mean berarti 220 dibagi 30. Gitu. Nolnya bisa kita coret kan kalau ngitung gini kan?
Nah, 3 kali berapa yang mendekati 22? 7. Nah, sisanya 10, jadinya 3. Nah, inilah rata-ratanya atau istilahnya meannya untuk data yang terkait dengan nilai. Diulang ya, Bapak akan jelaskan. Pertama, kita jumlahkan dulu banyak datanya. Kemudian kita buat tabel sebelahnya dengan mengkalikan nilai dengan banyaknya yang diperoleh. Kemudian dapat deh jumlah hasil nilai dikali banyaknya. Kemudian yang besar ini dibagikan dengan yang lebih kecil ini, gitu angkanya. Simple aja sih, nggak usah bikin pusing lah. Oke. Lanjutnya apa lagi nih yang akan kita pelajari? Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menemukan median dan juga modus. Menemukan median dan juga modus ini Bapak hapus ya. Nah, untuk median dan modus ini serta kita tidak perlu N kali B ini. Ya, yang kita perlukan adalah frekuensi kumulatif. Data pertamanya jumlahnya 5, ditambahin 10 jadi 15, ditambahin lagi jadi 30. Gitu. Kalau modus gampang kan, modusnya atau Bapak simbolkan MO, itu kan modusnya data nilai yang paling banyak muncul berapa? Ini nih 15, nilai 8 Pak. Terus mediannya, nah kita cari deh, kita lihat buntutnya berapa, ganjil apa genap nih, berapa ganjil apa genap? Ini genap 30 kan. Nah, terakhir ini buntutnya 30. Bontot lagi, buntutnya 30. Frekuensi kumulatif terakhir kan 30. Kita bagi 2. 30 ini dibagi 2 kan 15. Nah, karena genap, ya, ingat ya tadi berapa 15 kan? Data ke 15 karena genap, tambahin lah ke data 16 gitu. Data ke-5 dan data ke-16. Ya, karena ini genap kan? Karena ini genap, ingat median. Karena ini genap, kan kalau kalian ngurutin tuh kayak tadi tuh video sebelumnya tuh kan sebelah-sebelahan kan kiri itu 3 sini 3 4 gitu kan, agak ribet kalau 30 data. Ingat ya, ini genap dibagi 2 hasilnya kan 15 ya. Terus setelah 15 ada data ke 16 ditambahin gitu loh. Kecuali kalau ganjil misalnya 29 nih, buntutnya terakhir langsung 29, ditambahin 1 dibagi 2 hasilnya 15, udah nggak usah dia apain lagi, nggak usah ditambahin data setelahnya kalau ganjil. Tapi kalau genap tambahin data sebelahnya. Nah, data ke-15 ini kita tahu dari frekuensi kumulatif, berarti data nih, artinya nih frekuensi kumulatif ini data ke-1 sampai ke-5 nilainya 6, data ke-6 sampai ke-15 1 sampai 5 nilainya 6, data ke-6 sampai ke-15 nilainya 7, data ke-16 sampai 30 nilainya 8. Nah, kita butuh data ke-15 dan data ke-16. Data ke-15 nya ternyata di sini masih 7, data ke-16 nya udah 8. Jadi mediannya 7 tambah 8, 15 bagi 2 7,5. Cakep, gampang nggak? Ya, ini kalau kasusnya mediannya di data yang genap. Ya, misalnya contoh lain, ya, ini tinggal Bapak ganti. Ya, di sini 14. Kebalik dulu. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya 15 tambah 14 29 gitu kan. Berapa mediannya? Nah, mediannya lihat ini kan hasil akhir frekuensi kumulatif atau buntutnya 29 kan ganjil.
tambahin 1, 29 ditambah 1 berapa? 30 Pak, terus dibagi 2. Hasilnya adalah 30 bagi 2, 15. Udah, nggak kayak genap tadi yang agak ribet sih. Kalau yang data ganjil, ya udah. Jangan lupa ditambahin 1 data terakhir ini, putus ditambah 1 terus dibagi 2. Data ke-15 berapa? 7, mediannya 7. Taram. Apa bukan? Nah, terus kalau ditanya jangkauan dari data ini berapa? Nah, jangkauan atau simbolnya J, ya kan? Ingat, selisih nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 8 dikurang 6 dengan 2. Hehehe. Mudah bukan? Bukan mudah. Oke ya. Mau coba satu lagi? Satu contoh lagi? Ya, kita coba contoh soal lagi ya. Oke. Apa ini? Hapus sabar. Kita ganti aja. Oke. Sebenarnya kalau ada punya data ya enak sih langsung bikin gini. Nilai banyak langsung N dikali B, terus dibikin frekuensi kumulatif. Ya, benernya sih kita bikin tabel gini biar mudahin teman-teman menghitung. Ya, apa contohnya nilainya nggak banyak-banyak banget, nggak apa-apa ya. Misalnya ada lagi nilai matematika di kelas kalian yang luar biasa pinternya, nilainya ternyata nggak ada yang 6, adanya 7, 8, dan 9 itu. Kemudian banyaknya yang di sini ada 5 gitu kan, yang 8 ada 10, yang 9 ini ternyata adanya berapa? 8 deh. Keren banget sih angkanya. Oke, kita cari ini dulu aja, kita nggak tahu ntar mau ditanya apa ya. N kali B, 7 dikali 5, 35, 8 kali 10, 80, 9 dikali 8, 72. Ingat jumlah. Oke, ini 15 tambah 8, 23. Wah, angkanya random banget kan. Random banget, nggak ada enak-enaknya angka. Ya udah, nggak apa-apa. 5 ditambah 2, 7, ya kan, 18 ya. Nggak usah. Nah, frekuensi kumulatif ini nggak ada ngaruhnya sama N kali B ya, ngaruhnya sama banyaknya. Pertama datanya 5, kedua 10, berarti 15 kan, lalu lanjut 23. Oke, sekarang kalian tentukan modusnya berapa. Cari yang paling banyak. Nah, berapa? Berarti modusnya dinilai berapa. Tuh, kemudian ditanya lagi median. Mediannya, cara carinya, datanya kan kebetulan ganjil. Ditambah 1 berapa? 24 dibagi 2 berapa? 12. Data ke-12 berapa? Ayo, data ke-12. Kemudian mean atau rata-rata. Berarti tinggal menambahkan ini. Ini kan sudah ditambahin jumlah. Ini dibagi ini. 187 dibagi 23 berapa? Yo. Selanjutnya adalah jangkauan. Jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil berapa? Oke, silakan jawab di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti kelas Mataps ini selama 2 pekan. Mohon maaf apabila Guru Galih memiliki kekurangan dalam segi penyampaian materi ataupun soal-soal evaluasi ada yang keliru. Bapak mohon maaf.
Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa mengisi waktu teman-teman di saat liburan. Besar harapan Bapak, ilmu yang teman-teman dapatkan kali ini bisa bermanfaat buat diri teman-teman dalam urusan-urusan dunia dan akhirat gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.